Pesantren properti mempunyai arti dan makna rumah pejuang, tanah anak negeri dari pelosok negeri. Teruskan cita-cita para pendiri negeri, memiliki negeri sejati, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh anak negeri. Tempatnya para santri dengan sepenuh hati belajar ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Temukan solusi untuk anak negeri agar miliki hunian mandiri sebagai bukti tanah untuk anak negeri. Pesantren properti, tetaplah semangat anak negeri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Dari titik Sentolo ke seluruh pelosok, berbagi ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup rukun, damai, sejahtera bersama. Pesantren properti, jayalah seluruh anak negeri. Pesantren properti mempunyai arti dan makna rumah pejuang, tanah anak negeri dari pelosok negeri. Teruskan cita-cita para pendiri negeri, memiliki negeri sejati, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh anak negeri. Tempatnya para santri dengan sepenuh hati belajar ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Temukan solusi untuk anak negeri agar miliki hunian mandiri sebagai bukti tanah untuk anak negeri. Pesantren properti, tetaplah semangat anak negeri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Dari titik Sentolo ke seluruh pelosok, berbagi ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
hidup rukun damai sejahtera bersama. Pesantren Properti, jayalah seluruh anak negeri. Pesan Oke, mungkin bisa kita mulai pada malam hari ini. Suara saya terdengar jelas ya, teman-teman? Terdengar. Alhamdulillah Oke. terdengar. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, teman-teman yang lain juga bisa bergabung bersama keluarga besar Pesantren Properti untuk mendengarkan sharing-sharing, lalu nanti juga akan ada berbagi pengalaman dari saudara-saudara kita, keluarga besar Pesantren Properti gitu, yang menjadi rutinitas dari pesantren setiap hari Selasa malam. Insya Allah nanti sedikit banyak ilmunya bisa teman-teman ambil, yang baik-baik teman-teman bisa istilahnya untuk jadi pembelajaran teman-teman selama mungkin baik itu teman-teman dalam menjalankan di dunia properti, baik itu developer atau mungkin nanti ada teman-teman yang dari marketing, lalu ada yang bagian lapangan. Jadi teman-teman bisa mengambil, insya Allah nanti ada manfaat yang bisa teman-teman raih gitu nanti selama di hari Selasa malam gitu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan nih narasumber langsung dari negeri seberang gitu, dari Taiwan. Ada Kak Fitri. Selamat malam Kak Fitri. Malam, apa kabar Putri? Alhamdulillah baik. Kak Fitri di sana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang belum kenal sama Kak Fitri, jadi singkat saya ceritakan, Kak Fitri ini salah satu alumni program boarding gitu di Pesantren Properti yang 3 bulan. Jadi dulu juga menempuh pendidikan di Pesantren Properti itu, menetap di pesantren, lalu nanti mungkin Kak Fitri awal bisa menceritakan dulu gimana saat di pesantren itu seperti apa sih pembelajaran yang Kak Fitri ambil di pesantren itu seperti apa, lalu nanti juga sharing kira-kira dunia properti seperti apa sih yang udah Kak Fitri jalanin selama setelah ikut boarding sampai sekarang udah bisa kuliah atau menempuh pendidikan yang jauh ya di Taiwan dengan membawa satu visi misi khusus lah untuk pesantren sendiri. Monggo Kak Fitri, untuk mempersingkat waktu saya serahkan ke Kak Fitri. Monggo Kak Fitri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Putri. Taiwan nggak jauh, Taiwan dekat Putri, hanya 5 jam naik pesawat. Ya. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, baik. Baik, Bu. Waalaikumsalam, baik, Bu. Selain saya, sebenarnya kami ada 11 orang yang dari pesantren properti yang sedang kuliah di Taiwan. Jadi nantinya mereka juga ikutan sharing nih. Selain saya ada Mas Amin, ada Mas Arif, ada Saif, ada Reja, dan lain-lain. Nanti mereka sekalian ikut juga boleh menjawab dan menambahi apa yang saya sampaikan. Baiklah, nama saya Fitri, lengkapnya Fitri Leniwati. Saya tahun 2021 itu ikut kelas di pesantren properti bulan Oktober
itu kelas 3 bulan, boarding 3 bulan, angkatan ketiga. Dan kami kemarin ada 34 orang. Semua sudah diwisuda. Dari yang 34 orang itu, ada yang sudah punya proyek sebelum masuk ke menjadi santri, dan ada yang memulai dari nol. Sama sekali belum pernah tahu apa itu properti. Baru masuk ini, baru lulus SMA. Jadi yang menjadi peserta itu kemarin hampir dari semua golongan. Mulai yang sama sekali pengalamannya nol, sampai dengan ada yang sudah punya pengalaman, sudah pernah gagal jadi developer. Nah, apa pembelajaran yang saya dapat selama menjalani kelas 3 bulan? Pembelajaran yang paling penting itu, kalau bagi saya adalah membuka wawasan untuk mandiri secara ekonomi dengan jalan belajar bisnis properti. Saya ingat sekali pertama kami ditantang untuk negosiasi lahan langsung ke pemilik lahan dengan standar yang ditentukan oleh pesantren. Jadi saya yang asli dari Sumatera Utara dan tidak tahu sama sekali Yogyakarta itu seperti apa. Kemudian kami ditantang untuk dalam hari ini harus sudah bisa ketemu pemilik lahan dan harus sudah bisa tahu berapa, harus sudah bisa memulai negosiasi. Itu jadi tantangan bagi saya yang sama sekali baru terjun jadi peserta. Jadi ini baru pertama sekali tahu lokasinya, juga belum tahu gimana-gimana. Jadi kami dibagi beberapa kelompok, kebetulan saya dengan teman satu kelompok Firda. Ya, percaya diri aja, kami temui pemilik lahannya, tapi begitu saya bicara, dia langsung tahu, Mbak bukan orang Jogja ya? Jadi pengalaman pertama saya ketemu pemilik lahan itu, saya malah diajarin untuk bagaimana menjadikan masalahnya mereka, menjadikan kita sebagai teman. Saya ingat waktu itu ibu yang saya temuin itu ingin menjual tanahnya karena beliau Chinese. Jadi lahan yang dia miliki itu tidak bisa atas nama dia. Di Jogja peraturannya seperti itu ya. Jadi beliau ingin menjualnya selagi orang yang menjadi pemilik lahan ini masih hidup. Jadi untuk menghindari masalah, dia ingin lahannya ini dijualkan. Nah, itu dia pengalaman pertama yang saya temui. Selain itu pembelajaran apa lagi ya? Kami kemudian diajari marketing, tapi dengan langsung kemarin ada proyek dari Mas Kembar di Sragen. Jadi kami ditantang untuk menjualkan proyek itu per kelompok. Ini juga kami dapat pelajaran yang banyak dari sana. Pengalaman apa lagi ya? Setelah itu, setelah 3 bulan, nanti ditambahin Arif sama Saib dan Reja ya. Setelah 3 bulan selesai, saya kemudian ikut teman seangkatan ke Bogor, belajar marketing online. Setelah itu, setelah selesai marketing online, kemudian saya menjalankan pemasaran secara online lewat rumah.com, lewat Lamudi juga. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke pesantren. Rencana awalnya sih Bapak menawarkan untuk sama-sama mengerjakan proyek
di Lamongan, di Babat. Tapi kemudian ada tawaran kuliah ke Taiwan. Saya memilih ke Taiwan karena selain kuliah, ada misi yang dimanahkan oleh pesantren ke kami itu untuk membawa misi pesantren, yaitu Tuan, Tanah untuk Anak Negeri. Di mana di sini kami diharapkan untuk memberikan edukasi ke kawan-kawan TKI hingga mereka bisa memiliki rumah atau properti di Indonesia dengan jalan yang mudah dan aman. Nah, kami di sini baru 3 minggu. Baru 3 minggu ya Mas Arif ya? Iya betul Kak. Ya, baru 3 minggu. Tapi pembelajaran di 1 tahun ini kami masih belajar khusus bahasa Mandarin. Dan belajar bahasa Mandarinnya baru 2 minggu. Oke, Mas Arif, ini untuk meramaikan ini, benar nggak sih Mas Arif belajar bahasa Mandarin di sini? Ngomong bahasa Mandarin dulu Mas Arif. Mas Amin mana nih? Panggil juga. Mas Amin mana Mas Amin? Halo Kak. Coba nih katanya ditantang buat bahasa Mandarin. Dapat Siap. Hi. Masih Alice. Where from bro? Finland. Finland. Halo Finland. Indonesia. You have to go to Indonesia, Bali, Bingungan. Ina Goyeran. Wosi Nina? Gineran. Indonesia. Oke, Juan Taiwan sebenarnya. 我安，我是明月。 Hai Mingyue. Berapa lama di Taiwan? 好， Mungkin nih Kak Fitri nanya, mungkin teman-teman kan belum pada tahu nih kira-kira Mas dan kakak ini yang ke Taiwan ini kira-kira itu masuk program pesantren yang mana sih? Mungkin teman-teman ini kan ada yang masih baru gabung ke pesantren, mungkin bisa dijelasin secara singkat lah ceritanya gimana Mas Arif, Mas Amin, dan Kak Fitri itu bisa nyampe ke Taiwan gitu, gimana ceritanya gitu. Padahal awalnya dulu kan belajar di pesantren, terus kerjakan proyek juga dengan di supervisi pesantren, tiba-tiba kok udah nyampe ke Taiwan aja, ini korelasinya di mana gitu. Oh iya, baik. Jadi ceritanya, sebelum sampai ke cerita di sana, mungkin Arif bisa cerita dulu. Arif setelah kemarin kita selesai 3 bulan, Arif kan ikut kerja sama Bapak. Apa aja yang dikerjakan, Arif? Boleh diceritakan? Iya. Assalamualaikum, perkenalkan. Suaranya kurang jelas Mas Arif, kurang deket kayaknya, kurang keras. Oke. Udah aman. Teman-teman, saya Arif, sama-sama juga. Ada suara dari peserta kayaknya itu Mbak. Fitri, apapun juga dengan empat ya kalau nggak salah. Nah, kalau aku sendiri dari Maluku,
program 3 bulan. Nah, setelah ini selesai dari program 3 bulan itu ikut nih dari developer alumni juga dari pesantren, yaitu Balai Tuanku Indonesia. Aku langsung ikut untuk praktek secara di lapangan, karena kalau kita belajar properti cuma sekedar teori ya udah lupa, karena kalau kita langsung dengan praktek, ilmu yang kita pelajari ketika di teori itu langsung berkembang. Nah, posisiku waktu itu ditempatkan di bagian lapangan, artinya pas mulai dari proyek Balai Tuanku Mbah Jono, itu dekat dari lokasi pesantren kurang lebih 2 kilo. Kalau naik motor cuma 2 menit. Nah, di situ aku mulai belajar, mulai dari pas dari proses pembersihan lahan. Nah, itu mulai dari pembentukan atau pembangunan perumahan di Balai Tuanku Mbah Jono. Nah, di situ aku juga mulai belajar dari nol juga, caranya bagaimana komunikasi dengan tukang ya, karena di lapangan, dan juga bagaimana ketika sudah ada pembeli, bagaimana juga komunikasi dengan konsumen, mulai juga mereka pemesanan, datang ke lapangan, cara pengecekannya, kemudian pasti ketika konsumen itu menanyakan, pasti yang ditanyakan itu kan legalitas ya, karena kalau di properti itu sebenarnya yang kita jual itu legalitasnya. Nah, ketika pas di proyek kami yang aku ditempatin itu Balai Tuanku Mbah Jono juga mulai dari proses legalitas itu juga aku ikut, bertemu dengan notaris. Di situ sebenarnya ketika kita ketemu tuh kita apa sih yang dibahas? Kadang-kadang kan kalau dilihat secara teori pasti kayak gimana gitu ya. Nah, setelah kita ketemunya, itu pembahasannya kurang lebih sih dari pasal-pasal, artinya kesepakatan. Tanah ini memang benar-benar sudah dimiliki dari pihak yang pemilik lahan, terus dijualkan kerjasama dengan sini. Nah, dari situ keluarlah mulai dari PPG ya, izin-izin. Nah, itu ngikut lagi. Nah, dari situ bukti keluar lagi kalau sekarang itu sudah ke-update Kementerian PUPR, kan ada aplikasi tuh Sentuh Tanahku. Nah, kalau di sini dilihat lahannya akan terbentuk sudah pecah-pecah sertifikat. Nah, tapi lahan yang saat ini waktu kemarin aku kerjakan itu sebanyak 34 unit. Tapi ada proses-proses tahapannya. Kita buat tahapannya itu 2 tahapan. Nah, tahapan pertama kita nggak pecah semuanya, gitu kan. Artinya setiap kasus di lokasi yang saat itu aku ditempatin, posisinya langsung turun waris. Nah, kebetulan ada 4 yang diwariskan. Nah, dari 4 itu dipecahlah setiap satu pemilik atau yang punya lahan dan 4 saudara itu bisa pecah karena kita masih belum posisinya PT ya, masih secara individu. Nah, 1 orang itu berhak tidak boleh lebih dari 5. Dari situ kita sebenarnya rencanakan lagi, ya udah karena setiap orang cuman bisa 5 pecah sertifikat, akhirnya kita buat 1 tahapan supaya tahapan ini kejual dulu. Nanti dari hasilnya itu digunakan supaya keluarlah legalitas. Nah, tujuannya apa? Supaya untuk ketika konsumen mau beli itu mereka percaya, ternyata sudah keluar ya legalitasnya. Nah, dari proses seperti itu mulai dari teknis secara lapangan ya bagaimana komunikasinya dengan tukang, artinya sini juga kita belajar mengenai gambar, walaupun teman-teman di sini nggak harus jurusannya teknik sipil, ya kan. Poinnya di sini sebenarnya itu persaudaraan sih ya. Persaudaraan artinya, ternyata aku punya link nih yang orang hukum,
atau orang keuangan, orang manajemen, orang teknik sipil. Nah, orang yang jago bisa negosiasi lahan ya. Poinnya itu ya kita harus kerjasama. Ini aku dapat lahan, yuk mau dikerjain bareng-bareng nggak? Nah, poinnya kan di situ tuh, contohnya kayak gitu. Nah, mulai juga ada yang kita diajari digital marketingnya, apa itu ya, mulai dari Facebook Ads. Ya waktu itu belum tahu apa-apa, tapi kita diajari di pesantren. Mulai dari awal sekali. Kemudian secara pengalaman itu kurang lebih sudah jalan, ya sudah ngerasain juga closing pernah sekali. Kebetulan ini juga cerita ya, itu posisinya juga orang tuanya itu kerja di Merauke. Nah, kebetulan anaknya juga kuliah di sini. Sebenarnya eh, ketika konsumen itu benar-benar yakin mau beli di lahan itu, dia akan lebih tertarik, artinya lebih effort untuk lalu menanyakan, Mas, ini tuh benar-benar udah SHM ya? Apa buktinya? Kira-kira, oh ini loh udah keluar, Bapak bisa cek di sini. Nah, akhirnya mereka trust, percaya. Kemudian dari lokasinya juga, walaupun waktu pertama itu benar-benar ini kira-kira jadi nggak ya perumahan kayak gini. Apalagi kan dengan eh, kita sebagai maksudnya orang awam juga ngelihat ini perumahan baru satu gitu loh. Kira-kira bakalan jadi nggak ya? Bagaimana sih kita bisa meyakinkan kepada konsumen? Artinya ada hal-hal atau ya bahasanya ini tuh ada potensi-potensi ke depannya. Nah, dari tim kami juga ada perencanaan gitu tuh, sama diskusi sama tim, ya udah lokasi kita itu dekat nih, misalnya dekat dengan di antara ke bandara ya kan, 30 menit ke bandara Jogja, nah internasional ke kota Jogja juga. Kemudian kita buat konsep-konsep yang hunian asri, kita lihat juga konsep secara makro ya, lingkungan itu, oh di sini tuh masih hijau, masih dekat dengan sawah-sawah, gimana ya supaya terlihat unik gitu tuh. Ya udah, kebanyakan kita buat lagi combine, kira-kira konsep apa lagi ya, rumah etnik kita combine lagi dengan rumah investasi, kira-kira bentuknya seperti apa. Artinya bentuk-bentukan konsep seperti itu misalnya ketika kita sampaikan kepada konsumen, bukan hanya mereka yang mencari rumah hunian, tapi bisa juga menghasilkan. Jadi ketika ada misalnya kita masuk lagi ke skema pembayaran, Bu, bisa kita misalnya di kami, Bali Tuan Kumbah Jono, bisa buat skema kurang lebih 2 tahun, 3 tahun. Nah, dari angsuran itu ketika rumah Ibu sudah selesai bisa dihuni, kurang lebih pantas, Ibu bisa mensewakan, menginvestasikan. Artinya, nanti kami bantu kelola dari pengembang. Seperti apa? Misalnya dari, oh kelengkapannya itu harusnya seperti ini, nanti bisa disewakan kepada orang-orang. Tujuannya siapa? Karena potensi kita lihat dulu nih potensi secara kebetulan itu dekat dengan ini dekat wisata-wisata gitu kan, apalagi di Nanggulan, Kopi Ampirono dan lain-lain sebagainya. Jadi konsep-konsep itu yang kita sampaikan kepada konsumen, tertarik nih. Nah, pasarnya siapa? Ya ada yang orang-orang investasi ataupun orang-orang yang memang mencari rumah. Jadi konsep-konsep itu yang bisa kita coba sampaikan gitu tuh. Nah, lanjut lagi kenapa bisa saya ikut join. Tadi kan pertanyaan juga join sampai ke Taiwan ya. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama dari pesantren properti. Ini juga program baru ya, program unggulan yang saat ini kita sebagai angkatan pertama kurang lebih 34 yang mix dengan teman-teman lain, yaitu dari UNS juga. Nah, kita sebagai salah satunya, saya disampaikan juga, oh ini ada waktu kemarin pembukaan, mau ikut nggak? Ya, kalau dari saya sih ikut aja. Kemudian salah satunya juga kita di sini juga pengen mengedukasi yang seperti tadi disampaikan sama Kak Fitri, bagaimana sih orang-orang yang di WN TKI Indonesia itu mereka juga tujuannya kan mencari uang, tapi bisa nggak ya kita memanajemen hasil yang mereka selama ini dapatkan itu menjadi bentuk, ya kan, bentuknya apa?
Nah, teman-teman yang alumni-alumni kita yang memiliki perumahan dan pengembang-pengembang lain, ya bisa dikerjasamakan dengan kami. Dan kami pun juga ada kerjasama juga, yaitu Indugria, yang kalau nanti bisa juga disampaikan mungkin dari Mas Amin, kurang lebih dari saya seperti itu. Terima kasih, monggo. Terima kasih Mas Arief. Jadi yang punya banyak pengalaman dengan developer itu memang Mas Arief, karena Mas Arief kemarin bekerja dengan Bapak sebelum ke ini ya, sempat bekerja 1 tahun di pesantren ya Mas ya, dengan Balai Tuanku Indonesia ya. Ya. Jadi pertanyaannya tadi, kenapa kami sampai ke Taiwan dan itu program apa sih dari pesantren? Jadi awalnya seperti kata Mas Arief, dari alumni pesantren itu kan sudah punya banyak proyek perumahan yang siap untuk dipasarkan. Jadi salah satu tujuan kami ke sini itu membuka peluang pasar secara internasional itu selain kepada tenaga kerja Indonesia yang di sini juga kepada warga negara Indonesia yang sudah menetap di Taiwan. Jadi kita berharap mereka itu bersedia berinvestasi nantinya kembali ke Indonesia, turut serta membangun negeri. Itu semboyan dari Bapak. Kemudian kenapa pilihannya kemarin, kenapa baru sekarang ada programnya? Jadi ceritanya di bulan Juli itu anak Pak Bambang yang kuliah di sini namanya Mas Ganggi wisuda. Karena kebetulan sudah diwisuda, Pak Bambang kemudian menghubungi Mas Gangginya. Ternyata ada program beasiswa yang ditawarkan oleh Tsinghua University yang bekerja sama dengan Taiwan Center Indonesia. Dan Taiwan Center Indonesia ini ada di Solo dan Jogja. Nah, kemudian Pesantren Properti bekerja sama dengan Taiwan Center Indonesia melakukan perekrutan untuk memberikan seleksi kepada beberapa orang. Jadi dari 34 orang yang terkirim kemarin itu, 11 orang itu berasal dari Pesantren Properti. Kami yang 11 orang beserta kawan-kawan yang lain itu dibekali 2 minggu di Pesantren Properti. Selain diajarin bahasa Mandarin, dasar-dasarnya, juga ada pembekalan dari guru besar UNAIS, guru besar UGM juga ada ya, Mas, juga dari Taiwan Center Indonesia. Kemudian setelah 2 minggu itu, untuk urusan visa, urusan administrasi semua itu diurus oleh Taiwan Center Indonesia dan Pesantren Properti. Jadi bagi kawan-kawan yang memang punya minat untuk kuliah ke Taiwan, itu tahun depan program ini akan dibuka lagi. Untuk pilihan jurusannya sih ada beberapa, tapi untuk tahun ini kami semua di jurusan yang sama, Electronic Engineering. Nah, kami mendapatkan beasiswa itu untuk 1 tahun pertama ini dengan pemotongan biaya kuliah sebesar 50%. Biaya kuliah di sini itu kalau dirupiahkan 27 juta 1 semester. Jadi kita dapat potongan 50% dengan bisa 2 kali bayar. Jadi bayaran pertama 6.500.000, nanti bayaran kedua di paling lambat Desember 6.500.000 lagi di awal Desember. Apa sih keuntungan jadi mahasiswa di sini? Jadi selain kuliah mendapatkan ilmu, keuntungan lainnya itu mahasiswa di sini boleh part-time, kerja paruh waktu. Yang mana kerja paruh waktu di sini itu nilainya itu atau upahnya itu sama dengan upah yang diterima penduduk lokal.
Sekarang kalau tidak salah dia sudah di kisaran 165.000 per jam. Per jam ya. 165.000 per jam. Dan ini tidak pandang pekerjaannya apa. Mau pekerjaannya kantoran, mau pekerjaannya tukang sapu, mau pekerjaannya kasir, mau pekerjaannya sopir ini bus, itu sama. Standarnya mereka itu minimal 165.000 per jam. Nah, terus kami sudah mulai bekerja sekarang? Belum. Kami menunggu terbit dulu working permit. Nanti itu akan sekaligus terbit working permit, ARC, terus kartu mahasiswa, itu semua sekaligus asuransi juga. Jadi itu semua sekaligus terbit. Setelah itu terbit nantinya, baru kami bisa part-time. Dapat part-time-nya dari mana? Banyak peluang sih, dapat part-time itu bisa dari aplikasi, ada aplikasinya, atau kita bisa mendatangi tempat usaha yang memang kita ingin bekerja di situ. Nah, bagaimana dengan bahasa? Jangan khawatir teman-teman. Sebenarnya orang Taiwan kurang bisa berbahasa Inggris betul, tapi mereka cukup welcome. Saya di sini sudah 3 minggu dan sudah masuk ke toko, ke pasar buah gitu, pasar sayur-sayuran, sudah ketemu penduduk lokal juga ketika ini beli makanan, mereka cukup welcome kalaupun mereka tidak ngerti. Jadi kita cukup pakai bahasa terjen aja. Ya, saya mau ini, cike. Ya sudah dia, dan kalau masalah harga, kalaupun kita tidak tahu dia bilang harganya berapa, yaudah kasih tukaran yang agak besar, nanti dia akan kembalikan sesuai dengan harganya. Pengalaman bertemu dengan penduduk lokal sih, nah di sini ada satu hal yang jadi pelajaran penting, disiplin dalam buang sampah. Jadi di sini jadwal buang sampah, tidak ada tong sampah. Tidak ada tong sampah, masing-masing kamar, kita disediakan asrama, jadi masing-masing kamar bertanggung jawab terhadap sampahnya. Jadwal buang sampah di sini jam 5 sore, jam 8 malam, dan jam 9 malam. Dan itu ada, kalau mobil sampahnya sudah datang, itu ramai semua datang dari mana-mana bawa kantongan plastik untuk buang sampah. Dan di sini tertib, sampah dipisah 3 bagian. Ada sampah untuk basah, ada sampah kering, dan ada sampah untuk daur ulang. Dan untuk yang sampah daur ulang ini hanya dibuang di hari Selasa dan Jumat. Nah, itu dia yang agak-agak unik. Kemudian, berapa sih biaya di sini? Biaya untuk kemari itu kemarin sekitar 35 juta ke 45 juta, itu di awal. Itu sekalian dengan tiket, sekalian dengan pengurusan visa, sekalian dengan biaya hidup 1 bulan di sini, termasuk dengan asrama, dan lain sebagainya. Tapi apakah cukup worth it untuk dijalanin? Kalau saya pikir cukup worth it, karena hitungannya dengan kita dapat hak 20 jam 1 minggu part-time, berarti kalau 1 bulannya kita minimal dapat gaji itu di kisaran 6 juta. Nah, di sini sistem perkuliahannya itu 4 bulan kuliah, 2 bulan libur. Ketika libur, kita berhak untuk kerja full-time. Jadi kalau kita kerja full-time, rata-rata kawan-kawan yang sudah kerja full-time di sini itu punya gaji minimal 30 juta sampai 35 juta 1 bulan. Jadi kakak tingkat kami yang di sini kalau kami tanyain berapa bulan, mereka rata-rata 3 bulan sampai 6 bulan di sini sudah beli motor. Jadi dana yang kita keluarkan di awal itu sebenarnya cepat kembali sih, asalkan memang kita menyediakan waktu, bisa membagi waktu antara belajar dan part-time. Satu hal yang membuat kami merasa beruntung, untuk kelas kami yang sekarang itu masih difokuskan belajar bahasa Mandarin 1 tahun.
Jadi beda dengan kakak kelas, kakak tingkat kami yang dahulu-dahulu itu. Mereka itu bahasa pengantar perkuliahannya sampai sekarang masih bahasa Inggris. Tapi kami nantinya tahun depan itu bahasa pengantar kami itu sudah bahasa Mandarin. Itu sekilas tentang kenapa kami bisa sampai di sini. Selanjutnya mungkin Mas Amin bisa jelaskan nih tentang misi pesantren yang akan kita bawa itu kan untuk memasarkan menjadi perpanjangan tangan pesantren ini mensukseskan tuan tanah untuk anak negeri. Kira-kira gimana gambaran pasaran di Taiwan? Ini Mas Amin kebetulan sudah menjadi anggota pelajar. Iya kan Mas Amin? Silakan nih Mas Amin sendiri yang jelasin. Ya, terima kasih Kak Fitri, teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Amin Yusuf Effendi. Saya salah satu santri yang beruntung ya, bisa berangkat ke Taiwan. Sebenarnya potensi di Taiwan itu sangat luar biasa besar ya. Total sampai per hari ini kurang lebih ada sekitar 320.000 warga negara Indonesia yang ada di Taiwan. Baik itu mahasiswa maupun TKI yang ada di Taiwan. Termasuk di dalamnya juga ada yang emang udah menetap di Taiwan. Jadi cukup banyak kendala di Taiwan itu, nuwun sewu, banyak sekali teman-teman WNI kita yang udah sampai di Taiwan, mereka udah kerja, punya banyak duit, uangnya itu menguap begitu saja, berhamburan begitu saja lah. Misi kita dari teman-teman pesantren yang ada di Taiwan itu adalah memasarkan. Alhamdulillah, ini kita lagi proses memetakan WNI yang ada di Taiwan. Nanti insya Allah untuk agendanya kan kita adakan semacam catering lah. Catering untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan. Kita catering offline, kita adakan edukasi mengenai pentingnya untuk investasi properti yang ada di Indonesia. Paling tidak hasil jerih payah teman-teman TKI yang ada di Taiwan itu ada wujudnya, seenggaknya berupa tanah atau berupa rumah atau ruko dan lain sebagainya. Sehingga emang misi kita dari pesantren properti menjadikan tanah untuk anak negeri itu memang bisa tercapai. Nah, kita juga mohon doanya dari teman-teman semua. Ya, semoga emang misi yang mulia ini dari pesantren properti bisa sukses. Kita juga nanti insya Allah kalau teman-teman tadi sempat saya dengar banyak yang bertanya ini program apa, tadi udah disampaikan Kak Fitri. Insya Allah tahun depan pasti ada kok untuk yang pitch selanjutnya. Nah, monggo kalau teman-teman berminat ke Taiwan, nanti memang programnya kuliah S1 ya. Kuliah S1, 1 tahun pertama itu Mandarin dulu. 1 tahun pertama Mandarin dulu, kita ngejar sertifikasi A2. Nah, setelah itu nanti masuk perkuliahan. Nah, sembari proses perkuliahan itu kita dapat bonus yang cukup enak, yang namanya work in permit. Kita bisa bekerja di Taiwan, kita bisa belajar budaya yang di Taiwan. Tadi banyak sekali disinggung bagaimana sih budaya di Taiwan. Di sini sangat disiplin sekali. Ibaratnya kalau di Taiwan itu culture-nya hampir sama kayak culture di Jepang ya, karena kan dulu Taiwan pernah dijajah oleh Jepang dan Jepang itu membawa budaya yang cukup disiplin ke Taiwan dan itu mereka aplikasikan. Nah, itulah yang diterapkan di Taiwan sampai saat ini. Untuk programnya, insya Allah tahun depan akan dibuka. Nanti kalau teman-teman berminat, monggo nanti bergabung dulu dengan pesantren properti, nanti belajar dulu di pesantren properti, terus nanti ikuti program yang ada. Halo Mas Amin.
Halo Mas Amin. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu. Nanti mungkin kalau udah stabil sinyalnya mungkin bisa join lagi. Oh iya, Gitu aja ya. Oke. Ini di kolom chat nih ada yang nanya, kira-kira gimana caranya ikut program ini? Mungkin Kak Fitri atau Mas Arief nih yang mau jawab. Pertanyaan dari Pak Didik Agus. oh iya. Saya tadi udah jawab di kolom chat, tapi saya jawab lagi. Untuk ikut program ini, yang pertama jadi santri dulu di pesantren properti. Sekarang ada berapa program tuh yang ditawarkan di pesantren? Program apa aja sih? Kalau untuk program itu kita yang saat ini tuh yang lagi jalan tuh ada Smart Edu. Jadi yang teman-teman yang mungkin ada apa ya kayak semacam kegiatan atau pekerjaan yang teman-teman nggak bisa tinggal atau baru di pesantren nggak bisa istilahnya menetap gitu, nah teman-teman bisa ikut yang Smart Edu Property itu selama 3 tahun bimbingan online offline, teman-teman bisa ikuti. Atau kalau misalkan teman-teman berminat untuk menetap, kita juga ada program boarding. Nah, tapi untuk menetap ini teman-teman juga tadi Kak Fitri juga sudah menyampaikan terkait pembelajarannya, yaitu selain teman-teman nanti dapat materi, entah itu di kelas boarding ataupun nanti teman-teman akan dapat dari kelas-kelas yang lain gitu kan, karena materi itu cukup banyak sumbernya, nanti teman-teman juga langsung akan apa ya istilahnya kayak ditaruh untuk praktek ke lapangan seperti yang Kak Fitri tadi sudah sampaikan dan sudah jalani gitu. Kelas Sabtu Minggu masih ada? Kelas Sabtu Minggu yang bootcamp itu Kak, itu 1 bulan sekali insya Allah. Nanti akan diinfokan kembali. Berarti persyaratan pertamanya kawan-kawan untuk bergabung dengan pesantren properti harus ikut kelas dulu, minimal ya kelas Sabtu Minggu. Setelah itu nantinya baru punya kesempatan untuk ikut program ke Taiwan. Selain teman-teman sendiri, bisa juga merekomendasikan anggota keluarganya. Apakah anaknya seperti yang berangkat kemari itu ada Zidni, itu direkomendasikan oleh ayahnya. Ada Naila, juga direkomendasikan oleh ayahnya yang menjadi santri di pesantren properti. Bisa juga merekomendasikan saudara atau ada bahkan yang merekomendasikan suaminya. Jadi kami itu yang berangkat kemari, ada yang suami istri, ada Saif dan istrinya, kemudian ada Mas Agus yang direkomendasikan istrinya untuk berangkat kemari. Jadi syarat pertamanya itu dulu. Kawan-kawan, silakan jadi santri dulu di pesantren properti, ikuti programnya, nggak akan rugi kok. Dan untuk biaya pendidikan di pesantren properti, saya pikir paling murah sedunia. Dengan ilmu yang kita dapatkan dari sana, dengan bayaran yang kita berikan, percayalah, itu tidak seberapa. Selain itu, syarat apa lagi? Yang paling utama ya tamat SMA. Tamat SMA ada ijazah SLTA sederajat, kemudian ada paspornya, sehat jasmani rohani, tidak ada catatan kejahatan, ini penting untuk pengajuan visa. Kemudian ada syarat-syarat administrasi nantinya sih, itu tergantung juga dari kampus yang ada di sini, program apa aja yang akan mereka buka. Itu untuk informasi selengkapnya nantinya, paling lama di bulan Januari 2023,
itu sudah bisa kita dapatkan informasinya. Jadi sementara kawan-kawan bisa mempersiapkan dulu, mungkin kalau sudah sekarang itu kan programnya misalkan sudah kita tahu di Januari 2023, tapi pemberangkatannya itu tetap sama. Paling cepat itu di Agustus 2023. Jadi kalau yang sekarang misalkan teman-teman punya orang yang hendak direkomendasikan yang masih SMA, misalkan SMA kelas 2 sekarang, kelas 3 sekarang, berarti dia sudah bisa ikut tahun depan untuk kemari. Kami yang berangkat ini ada juga yang baru lulus SMA itu ada sekitar 8 orang, 8 sampai 10 orang. Itu baru lulus SMA. Yang dari pesantren sendiri yang baru lulus SMA itu ada Jibni, ada Fuad. Ya, mereka berdua baru lulus SMA. Tapi ada juga yang sudah selesai S1 kemudian ikut kemari. Ini banyak Mas Arif, ada Mas Amin, termasuk saya juga. Jadi tidak menutup peluang sih, sebenarnya ada nggak batasan usianya? Kalau kampus tidak ada menentukan batasan usia, tapi nanti ada tes kesehatan yang menentukan. Tes kesehatan yang ini juga menjadi rekomendasi penting, mungkin itu. Apalagi ya? Ada yang mau ditambahkan lagi, mungkin ada yang saya lupakan, bisa ditambahkan Mas Arif atau Mas Amin? Mungkin saya sebentar Kak Fitri. Iya, boleh. Jadi teman-teman semua, jangan pernah putus asa untuk menggapai asa di luar negeri. Alhamdulillah kita di Taiwan itu peluangnya sangat terbuka lebar. Sangat banyak sekali potensi yang bisa digarap. Taruhlah dengan kerja part-time kita. Part-time 4 jam di Taiwan itu udah lebih dari kerja full-time yang ada di Indonesia. Itu dari segi pekerjaan saja. Dari segi budaya, culture di sini sangat mendukung untuk warga asing untuk di sini. Karena suasananya itu enak, hampir sama kayak di Indo untuk yang iklimnya, tapi budayanya itu budaya disiplin banget, jadi enak banget. Nah, terus juga masyarakatnya itu cukup ramah sekali, apalagi Lause kita itu guru kita di kampus itu semuanya baik-baik. Maksudnya kalau ada teman yang nggak bisa atau kurang bisa itu memang betul-betul diperhatikan dan betul-betul didorong untuk terus belajar. Terus untuk potensi properti yang di sini sangat terbuka lebar sekali, insya Allah, karena kita emang mandat dari Pak Bambang itu goals-nya kita diminta untuk mendirikan perusahaan investasi yang fokus di properti. Nanti properti teman-teman alumni, properti pesantren properti itulah yang kita jualkan di sini. Nah, itu. Saya harapkan teman-teman tetap semangat, terus juga tetap menggapai asa, monggo bisa bergabung dengan kita di Taiwan. Insya Allah lah kita bareng-bareng. Insya Allah nanti kalau teman-teman datang ke sini, kondisinya udah enak. Karena kita udah 1 tahun di sini, culture-nya pun juga udah enak. Terus juga nggak terlalu kaget-kaget banget lah, karena kan udah ada yang udah lebih dulu di Taiwan. Mungkin itu dulu, tetap semangat. Itu aja sih Kak Fitri, monggo. Baik, makasih Mas Amin. Saya kembalikan ke Putri dulu. Oke, mungkin tadi udah banyak ya dijelaskan oleh Mas Amin, juga oleh Kak Fitri sama Mas Arif juga terkait dengan program kuliah di Taiwan gitu ya. Jadi teman-teman ke Taiwan tuh juga bukan hanya sekedar kuliah, tapi juga mengemban satu misi gitu kan. Tagline yang istilahnya harganya mahal banget ya, tanah untuk anak negeri, yang Bapak Pak Bambang selaku guru gitu kan, guru kita bersama di pesantren properti mengangkat tuan sendiri, itu sungguh luar biasa gitu kan, untuk teman-teman yang
mau kita memperjuangkan hak-hak yang sebenarnya mulai memudar gitu kan, dari mungkin tanah atau dari bagaimana cara kita mengedukasi seperti itu. Jadi tidak ada keinginan hak untuk saling menjatuhkan, tapi bersama-sama kita bisa bersatu untuk menyelamatkan tanah untuk generasi yang akan. Oke, mungkin tadi ada yang nanya lagi nih. Durasi untuk kuliah S1 di Taiwan berapa lama nih? Kak Fitri nih ada yang nanya. Untuk kuliah S1 itu durasinya 4 tahun dan bisa dipersingkat 3,5 tahun. Jadi kalau di sini S1 tidak ada skripsi yang hanya membuat laporan. Jadi tidak ada skripsi, tidak ada sidang skripsi untuk mahasiswa S1 di sini. SKS-nya di sini itu S1 itu 120, 128, 120. Jadi tidak seperti di Indonesia. Hanya saja untuk program kami ini yang electronic engineering, karena kami nantinya akan berbahasa pengantar bahasa Mandarin, kami tahun depan sebelum mulai perkuliahan harus lulus sertifikat A2. A2 itu berarti kita setara sudah tahu huruf Hanse, huruf Mandarin itu minimal 1000 karakter. Jadi kira-kira seperti ini nih. Nah ini karakternya, dan juga kita harus hafal berarti 1000 karakter dengan pinyi. Pinyi itu cara bacanya beserta artinya. Berarti, dan ini kami setiap hari disyaratkan oleh Lause, guru di sini itu harus hafal minimal 10 karakter. Dan itu setiap hari ada tugas, setiap hari ada praktek, praktek langsung di kelas. Nah, untuk di sini sebelum kami, mereka itu berbahasa pengantar bahasa Inggris, kuliahnya berbahasa pengantar bahasa Inggris. Tapi tetap saja durasinya sama, 4 tahun dan ada yang 3,5 tahun. Dan banyak juga sih yang ngambil S2. Mungkin tahun depan peluang untuk ngambil S2 dari pesantren properti juga ada untuk kemari. Jadi semangat untuk teman-teman, silakan mempersiapkan diri. Oke, tadi durasinya juga sebenarnya sama kayak Indonesia, cuman mungkin dari segi pembelajaran dan akhirnya ya, untuk di Indonesia biasanya kita identik dengan skripsi, tugas akhir, kalau mungkin di sana dengan laporan tadi ya. Iya. Terus ini ada yang betul. Gimana Kak? Kalau di sini kita nanti 3 tahun kuliah, 1 tahun itu sudah magang. Jadi magang itu enaknya di sini, magang kita digaji. Kalau di Indonesia kita cari tempat magang, bahkan kita kadang harus bayar tempat. Nah di sini 1 tahun terakhir kita dicarikan tempat magang oleh kampus, kita dibayar sesuai dengan gaji karyawan. Enak. Seandainya kita memilih tidak magang, boleh. Kita tetap belajar di kampus, dan kita dapat beasiswa tunjangan itu sekitar 12 juta selama 1 tahun itu. Tapi kan sayang, karena kalau kita gunakan magang, 1 bulan aja gajinya itu sudah di atas 28 juta. Jadi pasti nantinya semua milih magang di tahun keempat. Oke, terus buat makannya nih Kak Fitri, ada yang nanya, mungkin ini yang nanya ini berminat untuk berangkat nih tahun depan nih. Pasukan khusus pesantren nih, mungkin dari budget, budgetnya gitu. Budget makan ya. Untuk makan di sini, kalau kita makan dengan beli di kantin kampus itu, nasi pakai ayam, pakai sayur, 2 jenis sayur, itu harganya 60 NT, kalau dirupiahkan 30.000.
Tapi kalau nasi sayur 2 jenis sayur tanpa lauk ikan itu 40 NT, sekitar 20.000. Onigiri di sini kalau kita beli di kampus di Sevelnya kampus itu 30 NT, berarti sekitar 15.000. Nah, kalau kita masak sendiri di sini bisa masak sendiri, ada dapur yang disediakan asrama. Ada musola juga yang disediakan asrama. Atau di kamar kita bisa beli rice cooker. Seperti saya, kami di kamar karena malas ke atas untuk masak, saya masak sendiri di kamar dengan panci listrik. Cukup panci listrik aja. Kita di situ bisa tumis, bisa buat dadar telur, bisa buat sop. Jadi yang sederhana-sederhana aja. Untuk kalau kita masak itu 100 NT untuk 1 hari bisa, berarti 50.000 ya, itu bisa. Tapi kalau kita beli, ya itu tadi, minimal 1 porsinya itu 40 NT kalau di kantin kampus. Jadi biaya makannya 1 hari minimal 60.000 lah, 50.000, 60.000. 1 bulan sekitar 1.500.000. Nah, untuk asrama itu yang disediakan kampus ini 6 juta 1 semester. Tapi tahun depan ini kami akan dapat ini beasiswa untuk asrama, dan juga ada tunjangan dari kampus untuk biaya hidup sekitar 1.800.000. Kemudian untuk transportasi kami naik bis dari asrama ke kampus itu 1 kali naik bis. Itu kalau sudah sekarang kan karena kartu mahasiswa kami belum keluar, belum terbit, jadi kami masih pakai kartu yang diberi kartu yang dari Sevel. Dia sekali naik bis itu 12 NT, berarti 6.000. 1 NT itu Rp500. Jadi karena kami dalam 1 minggu 5 kali ke kampus, berarti dalam 1 minggu sekitar 120 NT. 1 bulan 480 NT, berarti sekitar 240.000 untuk transportasi. Tapi setelah kartu mahasiswa terbit, itu kita bisa beli iPass, itu tarifnya lebih murah. 10 km itu kita tidak dikenakan tarif, alias free. Kalau sudah itu sudah ada, biaya transportasi itu bisa jadi 0. Di sini juga ada sewa U-Bike sepeda yang bisa digunakan. Ada khusus di asrama kita, ada sih beberapa sepeda kampus yang bisa kita gunakan juga. Ada beberapa unit. Tapi kalau kita juga sudah punya kartu iPass tadi, kita bisa pakai sepeda U-Bike yang lewat aplikasi. Dia juga kalau sebelum 10 km itu gratis. Jadi kita bawa kebetulan asrama kita dekat Chengyi Station. Jadi di situ ada tempat parkirnya U-Bike. Di kampus juga ada tempat parkir U-Bike. Jadi kita ambil sepedanya dari sini, kita parkir aja di kampus, aman. Untuk transportasi di sini sangat murah. Kemudian apalagi ya, sebenarnya yang bahaya di sini itu biaya tingkah laku. Karena rata-rata sih yang kita dengar cerita dari kakak tingkat, untuk mereka-mereka yang sudah punya kerja part-time, yang sudah punya penghasilan sendiri, banyak yang kena gegar budaya gitu, yang jadi bablas yang beli motor sampai 2 unit, yang gonta-ganti beli handphone, yang rata-rata kakak tingkat kita di sini sudah pakai iPhone yang keluaran terbaru. Kemudian yang pokoknya beli barang-barang yang seperti itulah. Jadi biaya hidup, saya pikir makanya dengan gaji yang tadi dan biaya hidup yang standar, jadi Taiwan bagi saya seperti ini, negeri yang sangat nyaman untuk ditinggali untuk cari duit. Mungkin itu, Putri, saya kembalikan lagi.
Oke. Kak Fitri udah menjabarkan terkait dengan budgetnya selama di sana. Kalau saya rangkum mungkin pintar-pintarnya mahasiswanya dalam mengelola keuangan gitu. Cuman biasanya kalau di Indonesia pegang uang dikit terus di sana tiba-tiba dapat uang gede ya lumayan kaget juga gitu. Jadi muncul jiwa-jiwa konsumtifnya mungkin teman-teman yang terjebak dalam lingkup itu. Tapi semoga teman-teman dijauhkan lah dari seperti itu. Nanti bisa buat investasi properti. Siapa tahu pulang dari sana udah punya banyak lokasi, udah bisa beli rumah gedung lah. Gitu. Amin, amin. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi, jurusan apa aja yang di sini? Jadi kalau di Chengxi University itu ada mahasiswa Indonesianya sekarang ada 2 jurusan, yang Electronic Engineering sama yang IM, Industrial Management. Jadi tahun depan kita belum tahu sih jurusan apa aja yang disediakan untuk mahasiswa asing. Tapi kalau selain yang 2 jurusan ini, di sini ada jurusan yang ada banyak jurusan musik ada, psikologi ada, jurusan memasak juga ada, yang bahasa Mandarin juga ada. Nanti selengkapnya brosurnya itu akan diterbitkan oleh pesantren. Sering-sering tanya info ke Mbak Putri aja, ya kan Put? Ya, insya Allah nanti teman-teman yang mungkin belum gabung di grup mungkin nanti bisa langsung kontak ke admin aja. Nanti di grup itu bisa dapat ya jadwal juga pesantren, terus kira-kira di pesantren lagi ada kegiatan apa, terus nanti seputar Taiwan juga kalau sudah ada informasi pasti segera kita sharekan ke teman-teman gitu. Siapa tahu ada teman-teman yang berminat atau mungkin nanti bisa mengedukasi mungkin dari keluarga atau dari saudara atau bahkan dari teman dekat gitu untuk istilahnya memanfaatkan mungkin ada skill yang bisa disalurkan gitu, entah itu di properti maupun nanti di bidang-bidang yang lain gitu. Saling tolong, insya Allah bisa kedepannya bisa sukses bersama. Oke, mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi, langsung raise hand aja. Kalau misalkan tidak ada, saya izin lanjut ke sedikit penjelasan program di pesantren. Oke, sambil jalan saja teman-teman. Jadi saya selaku dari perwakilan dari pesantren properti gitu kan menyampaikan terkait dengan program. Kira-kira program apa sih yang bisa teman-teman ikuti untuk beberapa waktu dekat ini. Jadi untuk dari pesantren sendiri itu sebenarnya programnya itu ada 2, dibagi dengan 2 metode. Yang pertama itu adalah boarding, yang kedua adalah smart edu. Nah, untuk yang boarding ini teman-teman, sebenarnya untuk boarding ini adalah program pesantren untuk teman-teman yang mau belajar lebih ke praktek dan langsung komunikasi dengan Bapak kalau boarding ini. Karena boarding ini teman-teman akan bermalam atau menetap di pesantren sesuai dengan durasi yang teman-teman pilih. Misalkan 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Gitu. Kalau yang 3 bulan ini, teman-teman akan dapat materi dan juga langsung praktek. Gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman nih mau ikut boarding, terus nanti akan disampaikan terkait dengan materi itu, nanti bisa mengikuti teman-teman. Mungkin bisa ngelihat di YouTube pesantren tuh banyak Bapak bercerita tentang properti, lalu bagaimana teknik marketing, lalu pembebasan lahan, nego dengan pemilik tanah, gimana caranya tanah 1 miliar cuman ditanda jadi 5 juta tapi closing itu seperti apa. Nah itu di YouTube itu insya Allah sudah banyak Bapak
ceritakan gitu untuk teman-teman bisa pelajari. Lalu untuk di program yang Smart Edu, nah itu teman-teman akan mendapatkan 2 kali kelas, yaitu yang pertama offline, yang kedua online. Nah, untuk yang online ini teman-teman bisa ikut di hari Rabu 2 minggu sekali, itu akan ada materi. Nah, nanti untuk jadwal materinya apa, itu kita sudah susun sesuai dengan pemateri yang akan mengisi gitu. Misalkan minggu ini tentang akad jual beli, lalu minggu depan nanti ada tentang legalitas, lalu ada tentang negosiasi seperti itu. Jadi yang ngisi itu sudah pengalaman gitu kan, dari santri properti juga, dari partnernya Bapak juga, iya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa sambil jalan praktek, sambil menerapkan materi. Karena kalau teman-teman mendengarkan materi aja tanpa dipraktekkan itu juga susah gitu. Kira-kira letak dari teori ini tuh di mana sih? Gitu. Misalkan, oh kita dijelaskan ego itu seperti ini. Tapi ketika kita praktek belum tentu kita bisa langsung mengaplikasikan gitu. Jadi perlu proses, perlu beberapa kali kita action baru nanti menemukan, oh ini loh ternyata yang dimaksud dengan negosiasi dari Pak Bambang itu seperti ini. Oh nanti kira-kira apa sih teknik-teknik negosiasi agar pemilik tanah itu jadi istilahnya bisa jadi partner kita juga, bisa jadi saudara baru buat kita juga, tanpa kita harus seolah-olah ingin memiliki tanah beliau gitu. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita bisa bersahabat dengan pemilik tanah. Seperti itu. Nah, untuk kelas offline-nya itu di 3 hari, 1 bulan sekali di Jumat, Sabtu, Minggu. Jumatnya teman-teman akan dapat konsultasi dengan Bapak terkait misalkan teman-teman udah nemu tanah nih, pengen diakuisisi tapi bingung modalnya gimana, skema pembayarannya seperti apa, set plan-nya gimana. Nah, itu dikonsultasikan di hari Jumatnya. Sabtu Minggu teman-teman akan dapat materi juga. Nanti kalau ada lahan yang akan disurvei, nanti teman-teman akan diarahkan untuk survei ke sana. Jadi bukan hanya di kelas, tapi teman-teman diharapkan untuk langsung ke lapangan, jadi langsung tahu gitu di mana letak materi yang sudah diajarkan, seperti itu. Kalau untuk yang Smart Edu seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih ragu nih untuk ikut 2 program ini, maksudnya masih belum ada gambaran lah gimana sih program pembelajaran di pesantren. Nah, teman-teman bisa ikut yang program 2 hari dulu. 2 hari itu namanya bootcamp di hari Sabtu dan Minggu, setiap 1 bulan sekali. Nah, untuk informasinya, insya Allah nanti akan kita share di grup, tanggalnya tanggal berapa, lalu rundown acaranya itu seperti apa. Insya Allah nanti akan di-share di grup. Itu di kolom chat sudah dituliskan oleh admin. Nanti teman-teman bisa langsung menghubungi adminnya, minta dimasukkan ke dalam grup, lalu nanti kalau ada yang perlu ditanyakan saja, monggo. Kalau mau telepon jadi nanti bisa konfirmasi terlebih dulu. Kalau mau main-main ke pesantren juga monggo, kita terbuka. Teman-teman mau datang silaturahmi, kita juga terbuka. Tapi konfirmasi dulu agar teman-teman nanti bisa diarahkan sama teman-teman yang ada di pesantren. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan singkat saya tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum pada malam hari ini kita tutup, monggo. Oke, mungkin belum ada yang ditanyakan, nggak apa-apa, nanti kalau mau tanya-tanya lebih jelas boleh di grup atau yang udah gabung grup. Kalau mau personal boleh silakan di chat admin di nomor yang sudah tertera di bawah. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas atensinya pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Fitri juga, buat Mas Arief, buat Mas Amin, terus Mas Mbak yang lain yang ada di Taiwan. Semoga sehat-sehat selalu, ilmunya juga bisa bermanfaat. Nanti bisa sharing-sharing kembali, mungkin nanti juga kalau sudah selesai pendidikan ke pesantren lagi gitu kan, nanti sharing bareng teman-teman lagi. Makasih Bu. Iya, sama-sama Kak Fitri. Itu kalau ada
Ada yang Gimana? nanya lagi tuh di kolom chat. Biaya Smart Edu berapa katanya? Oke, biaya Smart Edu itu ada 2, Bapak. Jadi yang pertama itu Smart Edu reguler. Itu Bapak ada biaya per bulan selama 3 tahun tuh 500.000. Pendaftaran 500.000 juga. Dan untuk yang ada satu program lagi itu namanya Smart Edu Saling Tolong. Nah, itu biayanya 250.000 atau setengah harga gitu kan. 250.000 dengan pembayaran pendaftaran juga 250.000. Tapi untuk yang saling tolong itu nanti ada komitmen 2,5% untuk teman-teman yang akan masuk ke pesantren. Jadi istilahnya untuk membangun pesantren gitu, ikut membangun pesantren dengan 2,5% dari hasil teman-teman ikut program itu. Nah, kan program Smart Edu itu teman-teman langsung action tuh, langsung ke lapangan, dan insya Allah nanti kalau teman-teman istiqomah ikut, terus juga ada tekad buat ikut, nanti pasti insya Allah pasti akan dapat project. Gitu. Entah itu project diawali dengan project sendiri atau project bareng teman-teman alumni yang lain. Gitu. Atau akuisisi bareng teman-teman Smart Edu. Seperti itu Pak Susanto ya. Nanti untuk lebih lengkapnya silakan dihubungi admin nanti untuk pembayarannya seperti apa, lalu nanti mungkin kalau mau nego-nego sama admin monggo nanti bisa komunikasi langsung sama admin. Ngoten nggih Pak. Oke. Mungkin itu saja pada malam hari ini karena udah malam juga ini. Mbak Putri, enak ya di pesantren, biaya kuliah, biaya sekolahnya juga bisa dinego. Iya, itulah keuntungannya pesantren properti. Kalau Mbak bayarnya segini ya, gitu, nego aja. Siapa tahu deal kan ya. Karena kalau ilmu itu ditahan-tahan juga nggak enak juga Kak Fitri. Jadi Bapak pun siapapun boleh ke pesantren, mau itu orang yang punya masalah hidup yang ruwet banget atau kayak gimana, datang aja ke pesantren. Insya Allah nanti ada jalan keluarnya, itu mau lewat jalur yang mana insya Allah nanti akan diarahkan. Ya, itu enaknya, makanya kita juga rindu dengan pesantren dan tetap terikat dengan pesantren dan sangat berbahagia menjadi bagian dari pesantren properti. Baik, terima kasih ya Mbak Putri. Berarti saya tutup. Terima kasih teman-teman. Maaf jika ada kurang dari yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Semoga nanti teman-teman atau keluarganya bisa ikut serta ke Taiwan, ikut serta membangun negeri dengan misi pesantren tanah untuk anak negeri. Makasih Putri. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke. Baik, terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktu. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Taiwan. Semoga ilmu yang pada malam hari ini bermanfaat. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tutur kata maupun ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Insya Allah nanti hari Selasa depan kita ketemu lagi gitu kan di acara sharing bareng keluarga besar alumni dengan narasumber-narasumber lain yang hebat-hebat untuk menyampaikan ilmunya, untuk sharing ilmunya. Insya Allah bermanfaat, yang baik-baik diambil, yang kurang baik tinggalkan saja. Insya Allah teman-teman semoga sehat selalu, terima kasih, semoga selalu bisa silaturahmi bareng di sini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pesantren, main-main saja.